kebijakan dari pemerintah kabupaten, tentu kami akan menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat melalui kementerian. Untuk tindak lanjut tentu juga kita akan melakukan evaluasi. Sekiranya nanti karena status kita ini sekarang di orange dengan zona sedang atau zona rendah, tentu nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu sebagai satu upaya menjaga keseimbangan terhadap upaya pencegahan biar tidak terjadi kurva yang meninggi, tetapi juga harus kita mempertimbangkan pada aspek ekonomi. Nanti akan kami diskusikan karena ini jadi satu keputusan yang cukup strategis. Nanti akan kami diskusikan dengan satuan tugas. Artinya ada dalam PK. Kebijakan pasti akan ada kebijakan baru karena mengingat status epidemiologi kita kan sudah berbeda. Kita kan sudah di orange dengan zona sedang atau risiko sedang. Maka dibutuhkan satu kebijakan-kebijakan baru, artinya biar terjadi satu keseimbangan. Bahwa penerapan protokol dan penegasan penguatan kedisiplinan terhadap prokes tetap menjadi syarat utama, tetapi juga harus ada kebijakan-kebijakan yang mana merepresentasikan, menggerakkan ekonomi baru kami. Baru kita akan mengundang nanti beberapa pelaku ekonomi, baik itu yang di kaki lima, yang dikerja di yang selama ini di alun-alun, paguyuban yang lain, termasuk nanti di pelaku seni, juga akan kami undang. Untuk yang pertama, kita melakukan evaluasi besar terhadap proses kebersamaan yang sudah terjalin. Ada diskusi pro dan kontra pasti, tetapi hasil dari kekompakan itu kan kita hari ini bisa menampilkan satu capaian yang cukup beda dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, atas kondisi itu kita mengundang dalam rangka membangun komitmen baru. Komitmen yang kita masukkan, misal nanti kita sepakat untuk diberi ruang terhadap aktivitas ekonomi, ya mereka juga harus bertanggung jawab terhadap komitmen yang disepakati bersama. Semisal nanti di alun-alun berapa persen, seperti yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, bagaimana nanti evaluasi biar tidak terjadi kerumunan, itu juga skema-skema ini kan harus dibahas bersama. Tidak yang bersifat instruksif pemerintah melakukan ini, tidak, tetapi karena ini sudah cukup lama ya terjadi kebijakan ini, atau pandemi ini sudah di atas 1 tahun 11 hari. Ini kan juga harus kita evaluasi secara umum. Akan kami undang dulu agar kita ada pemahaman yang sama terhadap rencana untuk ada kebijakan baru dalam rangka membangun keseimbangan. Proses pencegahan tetap berjalan, proses pengawasan tetap berjalan, tetapi bagaimana proses ekonomi juga harus berjalan. Nah, berjalannya itu yang seperti apa? Lah, skema itu yang nanti akan kami diskusikan dengan para pelaku. Kapan? Minggu ini. Ini mungkin juga pertimbangan karena Ramadan itu, Mas. Iya. Termasuk nanti kita akan mendiskusikan persiapan untuk menjelang Ramadan. Tentu akan ada suasana yang cukup berbeda. Karena Ramadan yang kedua ini di era Covid. Ini memang benar-benar segera mengimbangkan. Kalau bicara penerapan PPKM kan ada definisi yang secara rigid diatur. Bagi daerah kan ada himbauan-himbauan membangun keseimbangan. Keseimbangan itu kan statistikanya yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita sudah di zona orange, maka keseimbangan itu harus mulai lagi sebenarnya. Jangan sampai nanti ada interpretasi publik yang berbeda. Misal satu wilayah X kebijakannya beda, padahal statusnya kita sudah berada pada zona yang lebih baik dibanding wilayah X tadi. Nah, mengantisipasi ini kan perlu
ruang dialog, ruang diskusi. Yang kita undang perwakilan, tidak semuanya, karena masih ada penerapan protokol COVID dan yang lain. Dan tentu memberikan pemahaman bahwa PPKM masih diperpanjang sampai 5 April. Dari perpanjangan itu kan tentu ada harapan, yang harapannya tentu tidak semuanya memiliki harapan yang sama. Kebijakan ini diambil atas semangat partisipatif, ada sumbang saran usulan masukan dari para pelaku, baik itu pelaku seni maupun pelaku ekonomi yang masuk pada kualifikasi pedagang kaki lima dan yang lain. Ini harus diberikan ruang pada mereka agar mereka punya satu kesetaraan dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya.